Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kaila Friska Amna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 184. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, serta membentuk kepribadian dan perilaku positif pada individu. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tapi juga pada pembentukan sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah pandangan hidup, pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang dimiliki oleh suatu masyarakat lokal dalam menjawab berbagai tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal ini terbentuk dari pengalaman turun-temurun dan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, alam, dan sosial budaya mereka. Nah, sedangkan apa sih pendidikan karakter berbasis kearifan lokal itu? Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pengembangan karakter siswa dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kebijaksanaan lokal yang ada di masyarakat setempat. Konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan serta memadukan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam budaya lokal dengan pendidikan karakter yang lebih luas. Tujuan utama dari pendidikan karakter berbasis kearifan lokal adalah untuk membentuk generasi muda yang memiliki jati diri kuat, berakhlak mulia, dan mampu menghargai serta melestarikan budaya lokal. Mengapa kearifan lokal penting dalam pendidikan karakter? Yang pertama, memperkuat rasa identitas dan kecintaan terhadap budaya bangsa. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman. Yang terakhir, keempat, menjadi dasar yang kokoh dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin global. Nah, di sini saya mengambil kasus tentang pengaruh Korean Wave terhadap pendidikan karakter remaja Indonesia. Latar belakang dari kasus ini mengangkat permasalahan terkait dampak fenomena Korean Wave atau Hallyu terhadap pendidikan karakter remaja di Indonesia. Korean Wave atau yang dikenal dengan istilah Hallyu merujuk pada penyebaran budaya populer Korea Selatan yang mendunia. Fenomena ini meliputi berbagai aspek seperti musik, drama, fashion, hingga makanan. Seiring berkembangnya akses internet dan media sosial, gelombang budaya Korean ini semakin mudah diakses oleh masyarakat global, termasuk di Indonesia. Fenomena Korean Wave tidak hanya menjadi tren hiburan, tapi juga memengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan perilaku banyak orang, terutama di kalangan remaja. Remaja Indonesia yang akrab dengan budaya Korean Wave dengan budaya Korea, melalui K-pop dan K-drama mengadopsi nilai-nilai yang disajikan dalam karya-karya tersebut yang membawa signifikan dalam pembentukan karakter mereka. Pengaruh konten Korea terhadap remaja kini semakin terlihat, baik dari segi nilai positif maupun negatif. Masalah utama yang muncul adalah potensi pergeseran nilai-nilai karakter bangsa akibat dominasi budaya luar. Ada kekhawatiran bahwa pengaruh budaya asing ini dapat mengikis nilai-nilai lokal yang penting dalam pendidikan karakter. Seiring dengan semakinnya populer K-pop, drama Korea, dan budaya populer Korea Selatan lainnya, minat remaja Indonesia terhadap budaya ini semakin meningkat. Namun di balik popularitasnya, muncul kekhawatiran akan dampaknya terhadap nilai-nilai dan karakter remaja Indonesia. Pengaruh budaya asing ini juga dapat memicu pergeseran identitas budaya lokal.
Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami cara menyaring dan menginternalisasi nilai-nilai dari Korean Wave. Dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia, dalam hal ini peran pendidikan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga itu sangat penting untuk membimbing remaja dalam memahami dan mengadopsi nilai-nilai positif dari budaya asing secara seimbang. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membangun karakter yang kuat dan seimbang dalam menghadapi dinamika budaya global tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai bangsa. Nah, menurut kalian, apa saja dampak negatif dari pengaruh Korean Wave terhadap pembentukan karakter remaja di Indonesia? Dan langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi terjadinya masalah tersebut? Menurut saya, dampak negatif dari pengaruh Korean Wave sendiri itu kurangnya jadinya remaja-remaja sekarang kurang cinta terhadap tanah air. Contohnya jadi ikut-ikut daerah Korea yang tadi itu yang sering kita lihat karena banyak yang seumuran kita tuh suka K-pop, K-drama, jadi kayak terobsesi gitu loh ikutin budayanya mereka. Dan untuk langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu tumbuhkan rasa cinta tanah air kepada diri kita. Kan ini kayak masalahnya ada di seumuran kita kan, jadi kayaknya kita harus lebih cinta tanah air lagi. Yang lain gimana? Kalau menurutku ya, pengaruh Korean Wave itu buat anak muda sekarang itu jadi apa ya, nggak nggak tahu sama budayanya gitu loh. Budayanya jadi hilang gitu kan. Terus kalau untuk langkah yang diambil mungkin kita sebagai remaja atau generasi muda itu lebih banyak untuk mengenal budaya, contoh kayak mengikuti kegiatan kearifan lokal kan banyak tuh, kayak kita ikutan apa-apa gitulah yang ada di daerah kita masing-masing. Mungkin kayak gitu deh. Kalau dari saya pribadi ini mungkin dampak negatif dari standar kecantikan ya. Standar kecantikan di Indonesia kan sudah lumrah tentang hal yang kulitnya harus putih, terus wajahnya harus kecil, terus hidungnya juga lancip. Nah, itu juga diperkuat oleh adanya standar kecantikan Korea yang menimbulkan hal pengaruh terhadap kepercayaan diri masing-masing. Terus pembentukan empati dan relasi sosial. Jadi kalau di Indonesia kan kalau yang kulitnya mungkin tan skin atau sawo matang itu bisa mendapatkan pembulian. Terus ada perubahan-perubahan nilai dan prioritas. Jadi di Indonesia ini pasti lebih mengutamakan kecantikan daripada pola pikir dan karakter mandirinya. Terus untuk solusi hal tersebut itu apa? Yang pertama pasti mengedepankan percayaan diri. Yang kedua itu mempromosikan keberagaman standar kecantikan di Indonesia yang mempunyai banyak ras, suku, dan agama juga. Terus mengurangi interaksi dengan media sosial karena media sosial di sini tuh berperan penting dalam masuknya Korean Wave di Indonesia begitu. Baik, yang lainnya ada yang mau nambahin? Sudah, tidak ada yang mau nambahin? Baik, kita lanjutkan. Dampak positif dari Korean Wave yang pertama, meningkatkan wawasan tentang budaya Korea. Yang kedua, peningkatan keterampilan minat belajar bahasa asing. Yang ketiga, bisa untuk inspirasi untuk gaya fashion dan kecantikan. Yang keempat, menginspirasi untuk berusaha lebih keras dalam mengejar impian. Yang kelima, mengajarkan pentingnya kerjasama dalam
mencapai tujuan bersama. Yang keenam, mempermudah remaja berteman dengan orang dari berbagai negara. Akibat yang muncul apabila tidak mendapatkan solusi, yang pertama, peningkatan perilaku negatif di kalangan remaja, seperti perilaku hedonis atau kurangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai lokal. Yang kedua, menurunnya kualitas pendidikan karakter yang seharusnya dibangun melalui interaksi sosial dan budaya lokal. Yang ketiga, remaja Indonesia dapat mengalami kebingungan dalam mencari jati diri karena terlalu terpengaruh oleh budaya asing. Yang keempat, remaja cenderung mengikuti tren dan gaya hidup ala Korea yang sering kali mendorong konsumerisme yang tidak sehat. Yang kelima, minat remaja terhadap budaya Indonesia dapat menurun sehingga berpotensi mengancam kelestarian budaya bangsa. Solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama, mendorong pendidikan karakter yang lebih kuat di sekolah-sekolah dengan memasukkan pembelajaran tentang pengaruh budaya asing. Yang kedua, mendorong generasi muda untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk budaya lokal yang bernilai jual tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan remaja dalam mengkritis dan menyaring informasi yang diperoleh dari media sosial. Yang keempat, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan seni dan budaya Indonesia seperti tari tradisional atau seni rupa yang merupakan alternatif positif bagi remaja. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah fenomena Korean Wave atau Hallyu di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap remaja, baik dari segi hiburan maupun pembentukan karakter. Budaya Korea melalui K-pop, K-drama, dan aspek lainnya menawarkan nilai-nilai positif seperti kerja keras, kedisiplinan, solidaritas, dan kreativitas. Namun pengaruhnya juga beresiko menggeserkan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi dasar pendidikan karakter bangsa. Oleh karena itu, sangat penting bagi remaja untuk dapat menyaring dan menginternalisasi nilai-nilai positif dari Korean Wave tanpa melupakan nilai-nilai budaya Indonesia yang mendalam. Peran pendidikan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah, memiliki peran yang sangat krusial dalam membimbing remaja agar mereka bisa menyeimbangkan antara mengapresiasi budaya luar dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia. Dengan cara yang bijaksana dan seimbang, remaja dapat mengembangkan karakter yang kuat, mampu menghadapi tantangan global, serta tetap mempertahankan dan bangga dengan budaya Indonesia yang kaya meskipun terpengaruh oleh budaya asing seperti Korean Wave tersebut. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya belum ada. Kalau dari yang lain? Kalau saya tidak ada. Ini sudah cukup jelas, jadi ada. Yang lain? Kartika, Ayesha? Sudah cukup jelas dengan materi. Terima kasih. Kalau tidak ada, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kaila. Terima kasih teman-teman.